Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakil Almana Ruslin dengan NIM S1S1240118 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Haloleo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelajaran dari Red Hat untuk mata kuliah pemrograman web. Jadi kita akan memulai dengan dasar-dasar Linux. Lalu sebelum itu kita akan masuk ke orientasi lingkungan kelas. Di sini ada gambar dari lingkungan kelas, yaitu ada workstation, server A, student network, lalu ada bastion, ada classroom network, ada classroom content materials, ada internet dan facility network. Nah, jadi dalam mata kuliah ini, sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran langsung adalah workstation. Mahasiswa juga menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini, yaitu server A. Kedua sistem tersebut berada dalam labexample.com, domain DNS. Nah, semua sistem komputer siswa itu memiliki akun pengguna standar atau student yang menggunakan kata sandi student root. Nah, kata sandi pengguna di semua sistem siswa adalah Red Hat. Nah, di sini ada tabel 1 yaitu mesin kelas. Nah, di sini ada nama mesin bastion.lab.example.com yang mana alamat IP-nya yaitu 172.250.254. Perannya itu untuk sistem gateway untuk menghubungkan jaringan pribadi siswa ke server kelas yang mana harus selalu berjalan. Yang kedua itu adalah kelas.contoh.com yang mana alamat IP-nya itu 172.255.254.254. Perannya jadi server yang menyimpan materi kelas yang dibutuhkan. Yang ketiga ada workstation.lab.example.com. Alamat IP-nya itu 172.250.250.9. Nah, perannya itu sebagai stasiun kerja grafis untuk penggunaan siswa. Yang keempat itu adalah server a.lab.example.com. Alamat IP-nya yaitu 172.25.250.10. Perannya server terkelola A. Fungsi utama mesin ini, base station, adalah sebagai router antara jaringan yang menghubungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Jika base station mesin mati, mesin-mesin siswa lain hanya dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswa masing-masing. Beberapa sistem di ruang kelas itu menyediakan layanan pendukung, dua server content.example.com dan materials.example.com yang merupakan sumber perangkat lunak dari materi laboratorium dalam kegiatan praktikum. Nah, informasi tentang cara menggunakan server ini tersedia dalam instruksi untuk kegiatan tersebut. Yang pertama itu adalah workstation. Mesin virtual menyediakan kegiatan ini, baik mesin classroom dan bastion, yang harus selalu berjalan agar lingkungan laboratorium dapat digunakan dengan baik. Nah, untuk catatan saat masuk ke server mesin, kita mungkin akan melihat pesan tentang aktivasi kokpit konsol web. Jadi kita bisa mengabaikan pesan tersebut. Lalu kita dapat mengendalikan sistem. Jadi kita ditugaskan untuk menggunakan komputer jarak jauh di ruang kelas Red Hat Online Learning atau ROL. Nah, kursus mandiri itu diakses melalui aplikasi web yang dihosting di roll.redhat.com. Nah, untuk masuk ke situs ini dengan kredensial pengguna portal pelanggan Red Hat. Lalu selanjutnya adalah mengontrol mesin virtual. Nah, mesin virtual di lingkungan kelas itu dikontrol melalui kontrol antarmuka halaman web. Nah, status setiap mesin virtual di kelas itu ditampilkan pada tab lingkungan lab. Nah, ini dia untuk cara kita mengontrol mesin virtualnya. Nah, ini contoh halaman manajemen lingkungan lab kursus. Dan untuk status mesin itu yang pertama adalah bangunan atau build, yang mana keterangannya itu mesin virtual sedang dibuat. Lalu selanjutnya adalah aktif, yang mana mesin virtual sedang berjalan dan tersedia. Jika baru saja dimulai, layanannya mungkin masih aktif. Yang ketiga adalah berhenti.
Mesin virtual dimatikan sepenuhnya. Saat dinyalakan, mesin virtual akan melakukan booting ke kondisi yang sama seperti sebelum dimatikan. Kondisi disk tetap dipertahankan. Yang tabel ketiga itu adalah tindakan kelas. Yang pertama itu adalah membuat, yaitu kita akan membuat ruang kelas role, membuat dan memulai semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk ruang kelas ini. Nah, proses pembuatan dapat memakan waktu beberapa menit. Lalu yang kedua itu menciptakan. Mesin virtual kelas role sedang dibuat, membuat dan menjalankan semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Proses pembuatan dapat memakan waktu beberapa menit. Lalu hapus kelas role. Jadi kita bisa hancurkan semua mesin virtual di kelas. Semua pekerjaan yang tersimpan di disk sistem tersebut akan hilang. Lalu yang keempat adalah awal, yaitu jalankan semua mesin virtual di kelas. Dan yang kelima itu memulai. Nah, semua mesin virtual di kelas itu akan menyala. Dan yang terakhir itu berhenti atau stop. Jadi kita bisa menghentikan semua mesin virtual di kelas. Dan tabel 4 itu adalah tindakan mesin. Yang pertama itu buka konsol. Untuk keterangannya, kita bisa menghubungkan ke konsol sistem virtual di tab browser baru. Jadi, kita dapat masukkan langsung ke mesin virtual dan menjalankan perintah jika diperlukan. Biasanya, masuklah ke workstation mesin virtual saja, lalu gunakan SSH untuk terhubung ke mesin virtual lainnya. Dan tindakan akan dimulai start atau memulai. Jadi kita bisa mulai atau nyalakan mesin virtual. Yang selanjutnya itu tindakan mematikan. Nah, kita bisa matikan mesin virtual dengan baik dan pertahankan isi disk. Selanjutnya itu tindakan matikan. Jadi kita juga bisa matikan paksa mesin virtual sambil tetap mempertahankan isi disk. Nah, tindakan ini setara dengan memutus daya mesin fisik. Dan yang terakhir itu tindakan atur ulang. Jadi kita bisa matikan paksa mesin virtual dan atur ulang penyimpanan terkait ke kondisi awal. Semua pekerjaan yang tersimpan di sistem tersebut akan hilang. Nah, pada awal latihan, jika diinstruksikan untuk menyetel ulang satu sampel mesin virtual, maka kita bisa mengklik tindakan setel ulang hanya untuk mesin virtual spesifik tersebut. Pada awal latihan, jika diinstruksikan untuk mengatur ulang semua mesin virtual, maka kita klik tindakan atur ulang pada setiap mesin virtual dalam daftar. Jika kita ingin mengembalikan lingkungan kelas ke keadaan semula di awal kursus, kita bisa klik hapus untuk menghapus seluruh lingkungan kelas. Setelah lab dihapus, klik buat untuk menyediakan serangkaian sistem kelas baru. Sini ada peringatan bahwa operasi hapus tidak dapat dibatalkan. Semua pekerjaan yang telah selesai di lingkungan kelas itu akan hilang. Nah, timer berhenti otomatis dan hancur otomatis. Pendaftaran Red Hat Online Learning memberi kita alokasi waktu komputer yang tetap. Untuk membantu menghemat waktu yang dialokasikan, kelas role menggunakan pengatur waktu yang akan mematikan dan menghapus lingkungan kelas ketika pengatur waktu yang sesuai berakhir. Untuk menyesuaikan pengatur waktu, temukan dua tombol plus di bagian bawah halaman manajemen kursus. Lalu, kita bisa mengklik tombol berhenti otomatis plus untuk menambahkan 1 jam lagi ke pengatur waktu berhenti otomatis. Klik tombol hapus otomatis plus itu untuk menambahkan 1 hari lagi ke pengatur waktu hapus otomatis. Nah, berhenti otomatis itu juga memiliki batas waktu maksimum 11 jam dan hapus otomatis memiliki batas waktu maksimum 14 hari. Jadi kita bisa untuk pastikan untuk selalu menyetel pengatur waktu saat kita bekerja agar lingkungan tidak mati secara tiba-tiba. Nah, kita juga harus berhati-hati untuk tidak menyetel pengatur waktu terlalu tinggi yang dapat membuang-buang jatah waktu berlangganan Anda. Nah, di sini kita akan melakukan latihan laboratorium. Nah, setelah kita melihat jenis aktivitas lab berikut, kita akan lakukan latihan terbimbing.
yang mana ini adalah latihan praktik langsung yang mengikuti bagian presentasi. Latihan ini akan memandu kita melalui prosedur yang harus dilakukan langkah demi langkah. Biasanya digunakan saat memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau saat aktivitas langsung tidak praktis karena alasan lain. Sebuah lab akhir pada bab ini adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu kita menguji pembelajaran. Kita bisa mengerjakan serangkaian langkah tingkat tinggi berdasarkan latihan terpadu di lab tersebut, tapi langkah-langkah tersebut tidak membantu kita melalui setiap perintah. Solusinya disediakan dengan panduan langkah demi langkah. Nah, laboratorium tinjauan komprehensif juga digunakan di akhir kursus. Aktivitas ini juga merupakan aktivitas langsung yang dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi kursus. Jadi kita bisa mengerjakan spesifikasi tentang apa yang harus dicapai dalam aktivitas tersebut tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukannya. Sekali lagi, solusi diberikan dengan panduan langkah demi langkah yang memenuhi spesifikasi. Nah, untuk mempersiapkan lingkungan lab, di awal setiap aktivitas praktik itu kita akan jalankan dengan lab start, perintah dengan nama aktivitas yang ditentukan dalam instruksi aktivitas. Demikian pula di akhir setiap aktivitas praktik jalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setelah aktivitas. Nah, setiap aktivitas praktik itu memiliki nama yang unik dalam setiap mata kuliah. Sintaks untuk menjalankan skrip latihan adalah sebagai berikut, yaitu mahasiswa at workstation lab action exercise. Itu adalah tindakan pilihan start, grade, atau finish. Nah, semua latihan itu mendukung start dan finish. Hanya lab akhir bab dan lab tinjauan komprehensif yang mendukung grade. Nah, untuk awal, tindakan start itu untuk memverifikasi sumber daya yang diperlukan untuk memulai latihan. Tindakan ini dapat mencakup mengonfigurasi pengaturan, membuat sumber daya, memeriksa layanan prasyarat, dan memverifikasi hasil yang diperlukan dari latihan sebelumnya. Kita juga dapat melakukan latihan kapan saja, bahkan tanpa melakukan latihan sebelumnya. Untuk aktivitas yang dapat dinilai, grade, tindakan tersebut mengarahkan lab perintah untuk mengevaluasi pekerjaan kita dan menampilkan daftar kriteria penilaian dengan status pass atau fail untuk masing-masing kriteria. Untuk mencapai pass status untuk semua kriteria, perbaiki kegagalan dan jalankan kembali grade tindakan tersebut. Lalu selanjutnya dalam menyelesaikan tindakan ini, finish, membersihkan sumber daya yang dikonfigurasi selama latihan. Kita juga dapat melakukan latihan sebanyak yang kita inginkan. Perintah ini mendukung penyelesaian tab, misalnya untuk menampilkan semua latihan yang dapat dimulai. Kita bisa memasukkan lab start lalu tekan tombol tab 2 kali. Di sini ada lingkungan labnya, bisa kita lihat. Nah, ini dia untuk lingkungan labnya. Di sini tuh ada laboratorium control. Jadi kita bisa klik membuat untuk membangun semua semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk lingkungan lab kelas. Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya. Nah, setelah dibuat, lingkungan dapat dihentikan dan dimulai ulang untuk menjeda pengalaman Anda. Jika kamu menghapus lab Anda akan menghapus semua mesin virtual di kelas dan kehilangan semua kemajuan Anda. Nah, ini dia, kita hapus dulu.
Oke, sekarang kita ada di lingkungan lab. Nah, di sini kita akan mengklik tombol create. Lalu kita akan menunggu kontrol labnya itu dibuat. Oke, ini sudah mulai terbuild, masih building. Kita tunggu sampai status mesinnya itu aktif. Ini akan memakan beberapa menit untuk kontrol labnya itu selesai dibuat. Nah, ini dia sekarang semua status dari mesin virtual ini sudah dalam kondisi aktif. Kita bisa coba untuk open console bagian workstation ini. Nah, ini dia. Kita bisa coba di student user dan kita masukkan password.
Kayak terjadi error di student user ini. Mungkin saya akan coba nanti lagi untuk memasukkan paspor yang benar, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada. Nah, paling atas ini itu ada yang simbol T ini, itu untuk menulis atau mengirimkan teks kepada klien. Jadi kita bisa mengirimkan atau mengcopy paste di sini dan juga akan dikirimkan ke mesin konsolnya. Nah, yang ini itu adalah keyboard di layar. Dan ini untuk mengatur fontnya. Oke, baik, kalau gitu kita langsung saja kembali ke halaman manajemen untuk konsol kelas ini. Lalu kita kembali ke kursus. Nah, selanjutnya kita itu akan masuk ke bab 1, yaitu pengantar Linux. Nah, di bab 1 ini itu ada distribusi Linux, latihan terpadu distribusi Linux, terus ada juga kuis untuk pengantar Linux dan juga ada ringkasan. Nah, untuk abstraknya itu jelaskan tujuan Linux dan distribusi Linux. Terus bagiannya juga ada distribusi Linux dan latihan terpadu dan pengantar Linux atau kuis. Nah, distribusi Linux tujuannya itu untuk mendefinisikan Linux sebagai kernel dan sistem operasi. Nah, kernel Linux itu jadi meskipun orang sering menyebut Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya Linux itu adalah kernel. Nah, dalam ilmu komputer, kernel adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memboot sistem. Kernel membuat driver untuk mengenali perangkat yang terpasang seperti keyboard, mouse, layar, dan sebagainya. Dan mengelola proses perangkat lunak, Linux awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu, ia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Torvalds membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi publik umum atau GNU atau GPL untuk melisensikan kode. Model lisensi ini memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun, selama perubahan publik dikontribusikan kembali ke proyek. Setelah Torvalds mengumumkan proyek tersebut kepada pengembang lain di internet, para programmer dari seluruh dunia menyumbangkan kode ke kernel Linux. Di antara kontributor awal tersebut adalah Red Hat yang telah berkontribusi pada pengembangan sistem operasi Linux sejak 1993. Pada tahun 1998, Christine Peterson menciptakan istilah sumber terbuka untuk mendeskripsikan kode yang dibuat secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Linux itu untuk mendapatkan popularitas di kalangan pengembang karena semua kode tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Linux diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Kernel Linux yang dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh proyek GNU Not UNIX atau GNU, mirip dengan sistem operasi server UNIX yang ada, tetapi berjalan pada perangkat keras komoditas. Saat ini Linux tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya dan bagi pengembang manapun yang ingin membangunnya. Linux umum digunakan di server cloud, desktop, dan laptop serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan Steam Deck. Nah, tujuan kernel itu ketika kita menyalakan komputer, sebuah chip pada motherboard yang dimuat dengan firmware mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut pemuat bootleader.
adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Setelah komputer menemukan bootloader itu mengambil alih proses boot dan menemukan kernel. Kernel dimuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras, dan memuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Service Manager diluncurkan dan menyediakan jaringan, grafik, suara, layar login, dan sebagainya. Setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan di latar belakang, tetapi kita akan diminta masuk agar dapat membuka. Nah, banyak pengguna Linux itu sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. GUI itu menyediakan konvensi umum desktop seperti icon untuk berkas dan folder, menu, dan sebagainya. Shell efisien, dapat diprogram dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Kursus ini mengajarkan keduanya. Baik, jadi itu dia untuk program. Nah, selanjutnya itu adalah tinjauan umum distribusi Linux. Individu dan perusahaan membangun Linux dari komponen-komponennya dan kemudian mendistribusikannya secara daring agar dapat digunakan orang lain ketika kita mengunduh Linux sebagai sistem operasi. Kita juga dapat mengunduh distribusi Linux. Nah, sebuah distribusi yang sering disebut distribusi atau disingkat adalah versi khusus dari sistem operasi Linux dan dapat diproduksi siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Sebagian besar distribusi dirancang untuk tujuan tertentu. Misalnya, Raspberry Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit, sehingga menjalankan distribusi Linux itu hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan untuk perangkat kerasnya. Bahkan terdapat lebih sedikit perangkat lunak dalam Universal Basic Image Red Hat karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan komputer fisik. Sebaliknya, distribusi Fedora berisi driver untuk perangkat keras konsumen terbaru guna memastikan printer, kartu suara, kartu grafis, webcam, dan peripheral lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Distribusi Linux yang paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal. Beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer itu mencakup proyek-proyek seperti berikut. Yang pertama adalah Red Hat Enterprise Linux. Adalah distribusi populer di server dan cloud. RHEL berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat. CentOS adalah platform pengembangan untuk Red Hat Enterprise Linux. CentOS dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Fedora berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Fedora digunakan sebagai fondasi untuk CentOS dan RHEL. Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Yang selanjutnya itu adalah Debian. Debian adalah proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang yang ada banyak distribusi turunan Debian. Berpindah-pindah distribusi Linux itu seperti membeli ponsel baru. Konsep dasarnya memang berbeda, tetapi kita mungkin perlu mempelajari aplikasi mana yang harus digunakan untuk memasang aplikasi, letak tombol untuk bergabung ke jaringan, nah cara mengubah pengaturan tertentu atau cara keluar dari sistem. Kursus ini akan membantu kita mengenal teknologi Linux yang umum digunakan di berbagai sistem Linux, baik kita menggunakan Linux di laptop maupun sebagai kontainer yang berjalan di cluster OpenShift di cloud. Kita akan mempelajari cara berinteraksi dengan desktop, serta perintah-perintah penting yang perlu kita gunakan untuk bekerja secara efisien di terminal Linux.
Nah, itu dia penjelasan tentang course yang ada di Red Hat pada mata kuliah pemrograman web. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.